Anak yang dapat nilai murni 4,2 itu bisa didongkrak, bisa disubsidi jadi 8. Anak-anak boleh belajar sesuai dengan keinginannya, malah keinginannya itu nggak belajar. Kita mulai. Coba di sini yang baru lulus kuliah ataupun belum lama ini lulus, ngerasa nggak dapat IPK 3,0 itu gampang? Iya nggak? Gue sering dengar dari anak-anak angkatan lama, khususnya 2018 ke atas, kalau dapetin IPK 3,0 itu susah banget. Harus belajar gila-gilaan, harus banyak kerjain tugas yang dapat nilai A, baru lu bisa dapat minimal 3,0. Makanya sekarang itu dapat gelar summa cum laude atau cum laude itu banyak setiap kampus, ada aja setiap tahun. Sekarang lu cuma rajin masuk, ngerjain tugas yang bisa lu cari di AI, dan IPK 3,0 itu gampang lu dapetin. Kalau lu juga ngerasain kayak begitu, itu artinya kita lagi di Great Inflation atau inflasi nilai. Nilai rapot kita lagi inflasi. Tenang aja, ini bukan kejadian di tempat kuliah doang, tapi udah mengakar sampai SD, SMP, bahkan SMA juga sama. Ini bukan cuma masalah angka yang ditinggiin, tapi ini mempengaruhi kualitas pendidikan kita. Jadi, inflasi nilai rapot yang tinggi itu berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Kalau di zaman dulu, kita itu nganggep orang yang dapat nilai 9, 8,8, itu udah kita anggap sebagai orang yang berkompeten. Tapi sekarang, orang yang dapat nilai 8 belum tentu matematikanya itu bagus. Yaitu gara-gara invasi nilai, yang seharusnya orang standar itu dapat nilai 5, sekarang orang standar dinilai 8. Kalau kuliah, orang standar dulu dinilai 2,6, 2,5, sekarang orang standar dinilai 3,0. Gila nggak tuh? Sekarang nilai itu bukan patokan di mana-mana. Kalau ditanya alasan sekolah melakukan ini, itu bukan perkara kasihan. Bukan sama sekali. Ada dua alasannya. Yang pertama, mempertahankan tingkat kelulusan 100% biar siswa-siswanya lulus 100%, biar portofolionya bagus, banyak siswa yang masuk ke sekolah tersebut. Yang kedua, mempertahankan akreditasi. Semakin banyak anak-anak yang nilainya tinggi, mempertahankan akreditasi A itu lebih mudah. Simpelnya, makin banyak anak-anak yang nilainya tinggi, sekolah itu akan dianggap mampu untuk menyampaikan materi, jadi siswanya nilainya pada tinggi-tinggi. Ya walaupun aslinya subsidi. Masalahnya ini tuh nggak adil. Anak yang dapat nilai murni 4,2 itu bisa didongkrak, bisa disubsidi jadi 8. Ya banyak alasannya. Mungkin karena anak itu rajin, mungkin karena anak itu nggak banyak berbuat tingkah. Pokoknya alasan-alasan remeh yang gimana pun caranya biar anak itu dapat subsidi. Tapi buat anak yang berprestasi, yang nilai murninya itu dia bisa dapat 9,8, dia itu akan terseok-seok karena syukur-syukur dia bisa dipertahankan dengan nilai aslinya 9,8, bisa jadi dia itu nilainya diturunin. Banyak faktor, bisa jadi karena dirata-ratain sama nilai tugas yang lainnya, atau sekedar karena itu semester 1 nilainya nggak boleh tinggi-tinggi, karena dikhawatirkan nanti pas semester 2 nilainya turun, bakal ada kejomplangan. Jadi kalau gitu siapa yang dirugiin? Dua-duanya, anak yang nggak berkompeten nilainya ditinggiin makin lebih nggak berkompeten, nggak ada semangat buat ngejar nilai, sementara anak yang berprestasi, dia juga nggak dapat untung, malah dikhawatirkan dia bisa dapat rugi. Masalah dasar kenapa sistem pendidikan kita kayak begini, itu nggak lepas dari intrik sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu masih bingung, mau dibawa metode Eropa atau ala Asia yang biasa kita lakuin. Dulu di era ujian nasional, sistem pendidikan kita itu ya bisa dibilang realistis, tapi juga cenderung kejam, di mana masa depan anak-anak itu ditentukan dari beberapa hari ujian doang. Kalau di beberapa hari ujian itu nilainya jelek, 3 tahun dia belajar nggak ada artinya. Siswa yang unggul, siswa yang siap kerja, itu dinilai dari angka yang ada di rapot. Nggak peduli lu disiplin, lu itu jujur, lu itu kreatif, kalau nilai matematika lu jelek, ya udah, wassalam, lu susah diterima kerja. Ya walaupun sistem ini problematik, banyak anak-anak yang stres, terus juga banyak ketidakadilan, tapi sistem ini yang bisa menilai kemampuan seorang dari angka. Anak-anak bisa dilihat kemampuannya kalau dia di bawah tekanan. Dan ini cara paling singkat untuk memilah-milah orang yang bisa dan tidak bisa. Lalu setelah itu muncullah kurikulum merdeka, di mana UN dihilangkan, anak-anak udah sedikit yang stres karena nggak ada ulangan, ya bisa dibilang ini sebenarnya langkah maju buat pendidikan kita, di mana anak-anak dinilai dari angka itu udah mulai memudar. Anak-anak nggak bisa dinilai dari angka yang ada di rapotnya doang.
Tapi pas UN dihilangkan, ada masalah baru lagi, di mana anak yang gak naik kelas itu jadi tabu. Jadi begini, anggap aja anak-anak itu kayak bunga yang belum mekar. Kalau anak-anak itu diputuskan untuk tidak naik kelas, itu kayak sebuah bunga yang udah dipotong padahal dia belum mekar. Belum tahu dia mau menjadi apa tapi udah diputus begitu aja kepalanya. Opini itu terdengar sangat optimis dan gak boleh anak-anak itu tidak naik kelas karena masa depannya bisa terancam. Tapi larangan anak tidak boleh tidak naik kelas itu jadi bumerang. Anak-anak itu jadi lebih semena-mena, merasa masa bodoh, dia belajar atau nggak belajar tetap dia naik kelas, dan malas belajar itu muncul di mana-mana akhirnya. Akhirnya ada suatu daerah yang anak SMP-nya nggak bisa baca. Karena sistem ini awalnya itu banyak sekolah yang mengambil optimisme ekstrim. Mereka merasa setiap anak itu punya bakat, setiap anak itu menjadi pemimpin. Tapi anehnya dari logika tersebut, kalau setiap anak bisa menjadi pemimpin, terus siapa yang jadi rakyatnya? Siapa yang jadi tukang sapu? Siapa yang menjadi tukang kebersihan? Nggak ada, karena semuanya jadi pemimpin. Sistem yang dipaksakan mengikuti ala-ala Eropa yang santai, fleksibel, anak-anak bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, itu nggak cocok di kita. Anak-anak boleh belajar sesuai dengan keinginannya, malah keinginannya itu nggak belajar. Kita itu terjebak di persimpangan jalan, mau optimis atau realistis. Dua-duanya punya masalah dan punya kebaikan tersendiri. Pertama, kalau kita pilih yang realistis, pola pikirnya itu nilai adalah cerminan dari kemampuan diri kita. Anak-anak yang dapat nilai 4 berarti kemampuan dia emang di level 4 menengah ke bawah, kualitasnya itu tercermin dari angka yang ada di rapot. Dampak positifnya itu bisa menjaga kualitas nilai. Orang-orang yang dapat nilai tinggi emang layak dapat nilai terbaik. Tapi dampak buruknya itu mempengaruhi masalah mental dan pembelajaran-pembelajaran yang non-akademis itu bisa menjadi tersingkirkan. Pilihan kedua adalah optimis. Pola pikirnya, nilai itu cuma sebatas angka. Setiap anak itu punya potensi. Contohnya begini, anak dapat nilai 4, itu bukan berarti dia bodoh. Dia cuma terjebak di mata pelajaran yang dia nggak suka. Solusinya, kasih subsidi dari yang dia dapat nilai 4 berubah jadi 8. Dampak baiknya, siswa itu jadi tenang, nggak stres karena nilai itu bukan mencerminkan kemampuannya. Tapi dengan adanya subsidi nilai itu, inflasi nilai itu terjadi. Menghasilkan anak-anak yang nilainya bagus, terlihat bagus, tapi aslinya enggak. Dalamnya nggak ada isinya. Sekolah atau kampus ya senang-senang aja, dapat nilai tinggi artinya sekolahnya mampu. Ya walaupun enggak. Tapi resikonya pendidikan kita turun. Inflasi nilai terjadi. Anak-anak yang dapat nilai 8, dapat nilai 9, ternyata kemampuan dia 4. Saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang realistis. Merasa angka itu adalah suatu yang sakral dan harus didapat dengan kemampuan dan kerja keras. Tapi nggak sedikit juga sekolah-sekolah itu yang menerapkan optimis ekstrim. Mereka merasa nilai itu cuma sebatas angka, dan mereka merasa bahwa kualitas pendidikan gak ditentukan dengan angka. Akhirnya mereka ngasih nilai banyak, ya walaupun akhirnya nilai tinggi itu nggak mencerminkan lulusannya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu bersaing. Itu gambaran sesimpel mungkin kenapa invasi nilai itu bisa terjadi. Intinya, pendidikan kita di Indonesia ini masih bingung mau ikut ala Eropa yang santai, rileks, dan memperbolehkan anak-anak untuk mempelajari apa yang dia mau, atau mengikuti kiblat Asia, kayak Jepang, Korea, Cina, yang belajar itu harus mendapatkan nilai tinggi. Nilai itu suatu yang sakral dan didapat dari kerja keras dan kemampuan. Tapi menurut lo di Indonesia ini lebih cocok mana? Nilai sebatas angka doang, atau nilai itu suatu yang sakral dan bisa menentukan kemampuan seseorang? Atau lu ngelihat dari sisi lain, kesehatan mental anak-anak itu lebih dijaga. Makanya, fleksibilitasan itu lebih penting daripada sekedar angka. Atau lu malah ngelihat sisi yang lainnya juga. Kalau anak-anak dibebasin berpikir dengan apa yang dia mau, nanti malah dia nggak belajar. Buktinya udah ada kok. Anak SMP nggak bisa baca. Itu opini gue, bisa lu bantah sesukanya. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Terima kasih udah nonton video ini. Gue Septian Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.